Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Satoto Bronto Leksono selaku Guru Ekonomi MAN 2 Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2294950117. Pada saat ini hari Selasa tanggal 23 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 dengan mengambil materi lembaga keuangan bukan bank. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan Bapak Ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru merupakan cita-cita saya sejak kecil. Menurut saya, tugas guru bukan hanya transfer of knowledge, tapi mengajarkan moral dan budi pekerti yang baik kepada siswa-siswa untuk mempersiapkan mereka menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sikap sempurna sebelum doa, siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahi Rabbah Rabbi Bismillahina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, semoga dengan doa tersebut kita diberi kelancaran untuk mencari ilmu. Amin. Baik, anak-anak semuanya, siapa yang saya akan terlebih dahulu mengabsen ya? Alia, Ani Lestari, Arlin, Aufa Rafif, Aulia Nuril, Aulia Putri, Aura Minda, Aura Putri Limai, Berlian Natasha, Bunga Cindy, Cayara, Daniel Anhaf, Devita Febrianisa, sakit, Gilang Banu Pramukti, Wido Juan, Hernanda Ayu, Izhi Harmuna, Kaila Safa, Lingga Faiz, Lintang Rahayu, Muhammad Haidar, Mustafa Riza Salam, Nada Rifqa, Nesya Nur, Radita Fawaz, Raihan Gauds, Ramesya Elia, Rashid Al-Hakim, Safana Zakia, Salsabella, Tri Yuniara Masuci, Wahyu Dian, sakit. Zahira Salsabila, yang sakit ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik, semoga yang sedang sakit diberi cobaan sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang LKPB. Apa itu LKPB?
lembaga keuangan bukan bank. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa namanya? Bank. Sedikit tentang pertemuan sebelumnya bahwa bank itu memiliki dua jenis, yaitu ada bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan bank konvensional kemarin yang kita bahas apa? Ada bank BPN, ada BPN. Bank konvensional kemarin apa? Bank yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dengan selisih bunga sebagai keuntungan. Sedangkan bank syariah itu dengan sistem bagi hasil sebagai keuntungan. Nah, itu ya. Sedikit tentang. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Ada bank, ada bukan bank. Tapi dua-duanya tetap lembaga keuangan. Nah, pada pembelajaran yang saat ini yang kompetensi yang ingin kita raih adalah pengertian lembaga keuangan bukan bank. Menganalisis jenis prinsip kegiatan usaha, fungsi, kontribusi lembaga keuangan bukan bank. Dan menyajikan nanti hasil temuan kalian tentang lembaga keuangan bukan. Ini yang akan kita capai. Lalu pada kegiatan ini ada beberapa pilihan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada kegiatan diskusi dan presentasi. Saya akan menilai pada saat kalian berdiskusi dan pada saat kalian presentasi. Penilaiannya adalah sikap. Nanti saya akan observasi sikap kalian. Pengetahuannya adalah nanti tes tertulis dan keterampilannya adalah proyek. Itu ya namanya. Nah, manfaat mempelajari LKBB itu adalah mendapatkan solusi keuangan selain bank, mendapat solusi keuangan selain bank. Ya. Yang misalkan seperti ini, pengajuan pinjaman secara bank itu kan biasanya kalau kita itu mau mencari pinjaman itu kan syaratnya banyak. Ribet Pak, ribet, harus ada jaminan, harus disurvei dan lain sebagainya. Penyertaan modal, misalkan kita ini memiliki modal, kalau kita memiliki usaha, lalu kita kekurangan modal bisa nanti mencari tambahan permodalan di lembaga keuangan bukan bank. Ada yang pernah ke Pegadaian? Oh, dulu pernah ya? Apa untuk apa dulu pernah? Gadein HP ya, gitu. Ada yang pernah ke asuransi? Ada yang pernah ke koperasi? Pernah lihat koperasi? Pernah lihat, tapi pernah datang ke koperasi? Koperasi sekolah? Pernah, itu namanya koperasi ya. Tapi kalau koperasi itu sebenarnya ada dua, koperasi simpan, pinjam, meminjamkan uang, dan koperasi serba usaha. Ini, yang pertama kita akan menampilkan yang namanya Pegadaian. Pernah lihat seperti ini? Pernah Pak. Nah, Pegadaian ini contohnya adalah Pegadaian. Ya, ada Pegadaian konvensional, ada Pegadaian syariah. Kamu milih yang syariah kalau bisa ya. Ya. Lalu ada yang namanya leasing. Lalu yang kedua adalah namanya apa? Kalau seperti asuransi. Selanjutnya adalah, nah ini pasti yang paling banyak ini, koperasi simpan pinjam. Tahu nggak koperasi simpan pinjam? Pernah lihat seperti ini? Pernah. Koperasi simpan pinjam. Lalu yang selanjutnya adalah modal ventura. Contohnya modal ventura seperti ini. Modal ventura. Ada yang namanya apa namanya? Lembaga perusahaan dana pensiun. Ada dana pensiun Pertamina kalau kalian itu bekerja di Pertamina. Ada dana pensiun Universitas Muhammadiyah Malang jika kalian itu bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Taspen
Taspen itu adalah dana pensiun untuk pegawai negeri. Nah, nanti kalian akan membahas ini satu-satu. Oke? Membahas ini satu-satu. Baik. Sebelumnya saya akan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran kita ini menggunakan pembelajaran diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Oleh karena itu saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1 nanti akan membahas tentang apa? Pegadaian. Bisa dimengerti? Kelompok 2 akan membahas tentang leasing. Leasing ya. Kelompok 3 akan membahas tentang asuransi. Gitu ya, Nak ya. Kelompok 4 akan membahas tentang simpan pinjam. Kelompok 5 akan membahas tentang dana pensiun. Baik, silahkan kalian untuk berkelompok masing-masing mencari kelompok yang telah saya bagi ya. Oke, silakan. Ini adalah kertas untuk kalian gunakan nanti untuk presentasi ya. Ini adalah LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Saya akan bagikan nanti dikerjakan nanti untuk dipresentasikan ya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 tentang boleh. Kelompok 2 tentang sewa. Saya akan memandu kalian untuk menggali informasi yang bisa kalian akses. Menggali informasi yang bisa kalian akses. Kalian bisa menggunakan buku paket yang kalian miliki, atau buku LKS yang kalian miliki, atau kalian biasa akses link. Nah, biar nanti seragam semuanya. Mau landscape atau potret? Landscape ini. Oh, landscape ini ya. Nah, ini saya akan jawab tentang prinsip mekanisme pegadaian. Misalkan seperti ini, pegadaian itu sistemnya itu bagaimana? Kalau bank itu kan kalian datang ke bank, ya kan? Terus kalian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Lalu baru kalian akan mendapatkan terus. Nah, atau kalau kalian itu datang ke bank mau nabung, gitu ya, mau nabung kan kalian juga harus ada mekanismenya toh. Bagaimana kalian harus membuka? Kalau pegadaian itu bagaimana? Kan datang ke pegadaian, lalu menunjukkan barang yang mau digadaikan, lalu kalau memenuhi syarat baru kita mendapatkan dana. Itu ya. Ya, misalkan kalian itu mau mendapatkan barang, tapi kalian tidak memiliki cukup uang, maka kalian harus datang ke dijelaskan dulu di situ secara singkat, datang ke leasing, lalu menjelaskan permasalahannya, yaitu saya tidak memiliki uang yang cukup untuk menebus barang yang saya inginkan, maka bisa kalian itu menyewa atau kalian dianjurkan membayar secara kredit gitu ya. Nah, itu mekanisme bagaimana kamu ceritakan secara singkat gitu ya, ya. Terus sekarang kerjakan dengan cepat. Oke, nah mekanismenya boleh ditemukan dalam bentuk peta konsep. Nah, misalkan kalian datang ke apa tuh? Asuransi. Saya datang ke asuransi, mengisi formulir, lalu asuransi apa yang saya ingin ambil, lalu saya akan
diarahkan ke daftar gitu ya Nak ya. Nah, nanti akan dijelaskan di situ ya. Nah, mekanismenya bagaimana sudah bisa? Mekanismenya bekerja ya. Langsung kontribusi dan pengaruh perusahaan sewa guna, misalkan pengaruh bagi bagian ekonomi itu apa? Misalkan sangat membantu bagi rakyat kecil untuk mendapatkan kebutuhannya wajibnya, terus gitu ya, gitu loh. Kan kadang-kadang kita kan tidak memiliki cukup uang loh, tapi uang barang itu harus kita miliki, contohnya sepeda motor kerja, ya kan? Kita sedang bekerja kan sepeda motor 24 juta, 20 sampai 24 juta. Kalau cash kan banyak sekali, mungkin kita nggak punya, punyanya hanya berapa? 1 juta atau 5 juta, ya kan? Nah itu bisa kita pergi ke perusahaan leasing untuk menalangi atau membelikan lebih dahulu. Pengaruhnya sangat signifikan bagi kita jadi sangat terbantu, sehingga kita bisa menunjukkan Indonesia kan sekarang juga artinya jalan oke ya, itu maksudnya. 25 pakai utara. Baik anak-anak semuanya, kalian telah melaksanakan diskusi kelompok. Langkah selanjutnya adalah kalian sekarang presentasi. Silakan kalian boleh 1 orang, boleh 2 orang, perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Beranggotakan saya sendiri Aura Zahra, saya Aulia Putih. Ini kita akan presentasikan tentang pegadaian, tentang masalah pegadaian. Jadi udah dari tahu belum tentang pegadaian itu apa? Kita cuma dari biasa gitu, pegadaian itu apa sih? Pegadaian itu lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit. Selain pengertiannya, pegadaian itu juga punya fungsi, yaitu ada pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Pegadaian juga punya fungsi 1. menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, 2. akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan. Juga ada kontribusi dan pengaruh dalam perekonomian, yaitu sebagai lembaga keuangan
bukan bank, yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak nih? Enggak. Saya ingin bertanya. Bentar. Saya ingin bertanya. Kira-kira contoh situasi apa yang menyebabkan kita datang ke Pegadaian? Ya, contohnya waktu sebelum kita ujian, kita harus bayar uang sekolah agar bisa ikut ujian. Sedangkan kalau posisinya orang tua nggak ada uang, mau nggak mau harus menggadaikan barang berharga. Contohnya emas, terus mobil, motor, ya pokoknya berharga semua gitu. Terus apa? Itu ya digadaikan apakah layak untuk itu agar mendapatkan uang pinjaman. Udah kan nggak ada? Tidak ada. Terima kasih. Kalau kami sebelumnya perkenalkan, saya Ra'ima Firdaus. Saya Bunga Sudiartati. Di sini lembaga pembiayaan atau leasing itu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Fungsi lembaga pembiayaan atau leasing adalah memudahkan masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Prinsip dan mekanismenya itu sewa guna usaha dengan hak opsi finance maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Proses sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak sekaligus, yakni perusahaan pembiayaan sebagai investor, nasabah sebagai lessee. Kontribusi dan pengaruhnya adalah membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan dengan modal sedikit dan dengan cara dicicil. Tentang asuransi. Kelompok ini dianggotai oleh saya sendiri, Budi Juan, serta teman saya dan beberapa lain. Di sini asuransi memiliki pengertian yaitu adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi per premi. Contohnya yaitu BRI Life atau PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, Bhinneka Life, Sensur, dan BCA. Jika membuat presentasi, tulisannya yang besar ya. Tulisannya yang besar. Kira-kira nanti kalian kalau presentasi itu bisa dibaca dengan jelas dalam jarak yang tertentu. Koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Anggota yang menabung menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Fungsinya menyejahterakan perekonomian rakyat Indonesia. Caranya memberikan kemudahan anggotanya untuk melakukan simpanan atau pinjaman. Dan pihak ketiga perbankan dan pemfasilitasi pasar modal. Prinsip dana pensiun mengelola dana dalam jangka panjang yang tujuannya adalah memberikan jaminan penghasilan kepada para pekerja setelah tidak bekerja lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini presentasi kami dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, saya akan menyampaikan sekilas tentang dana pensiun. Dana pensiun itu adalah dana yang diperoleh dari hasil potongan pensiun karyawan atau pegawai. Itu ya nak ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kalian menjadi karyawan, misalkan kalian itu gajinya 5 juta, kalian akan dipotong misalkan 100.000 atau 200.000
untuk jaminan namanya dana pensiun. Setelah pensiun diakumulasi dana yang telah kalian kumpulkan setiap bulan selama tahun kalian bekerja itu akan diberikan sebagai tunjangan atau sebagai pensiun. Nah, dari apa yang saya sampaikan tersebut, ada yang mau bertanya? Oh, ya silakan. Saya mau bertanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jasa bank. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya LKBB. Apa alasan masyarakat memilih LKBB daripada jasa bank? Oh ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya nak ya. Nah sekarang siapa saya lemparkan pada kalian dulu. Ada yang mau menjawab? Katakan. Oh kamu jawab. Silakan. Nama saya Santang Zelasi Sunaidi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Triunia. Jadi menurut informasi yang saya dapat, masyarakat memilih LKBB dikarenakan persyaratannya yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat menengah hingga yang ke bawah. Dan contoh pegadaian itu dari kemarin, misalkan jika kita membutuhkan uang secara mendadak seperti membayar SPP, kita bisa menggadaikan emas atau barang berharga yang kita punya di pegadaian sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Bagus sekali pertanyaan. Oh jawabannya. Ya, ada jawaban lain? Ada Pak. Oh silakan boleh. Sebenarnya Pak, dengan adanya LKBB, yaitu pasar modal atau perusahaan modal ventura, dapat memudahkan pengusaha untuk mencari modal yang tidak disediakan oleh perbankan. Oh iya, bagus sekali Pak. Jawabannya bagus sekali. Saya senang sekali ternyata kalian sudah bagus di dalam pengalian informasi kalian ya selama pembelajaran ini. Ini tercermin dari kalian yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh teman kalian. Tadi pertanyaan apa? Alasan kenapa masyarakat Oke. memilih LKBB daripada jasa bank? Alasan mengapa masyarakat memilih lembaga keuangan bukan bank. Satu tadi apa? Karena Prosesnya cepat, mudah, dan bisa dapat diakses dari masyarakat menengah hingga ke bawah. dapat bersekarang sebenarnya. Lalu untuk para pengusaha Untuk mencari sumber modal yang tidak disediakan oleh perbankan. Ada yang mencari sumber modal yang tidak disediakan oleh perbankan. Sebetulnya, sebetulnya contoh LKBB lain selain yang telah kita bahas di sini itu ada pasar modal, ada pasar uang, ada perusahaan modal ventura, ada piutang dan fintech. Nah, saya di sini akan memberikan kesimpulan ya, Dek ya. LKBB pendirinya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bank itu biasanya masyarakat menengah ke bawah agak tidak terjangkau ya Nak ya. Karena bank harus misalkan kalau kita itu pinjam uang di bank itu minimal memiliki sertifikat tanah dan atau rumah atau minimal BPKB itu pun mobil. Tetapi kalau kalian hanya punya HP itu bisa nggak? Bisa Pak. Ke bank. Nah, kalian bisa mengakses ke jalan lain yaitu misalkan gitu ya. Sangat membantu sekali kan? Bentuk dorongan yang diberikan oleh BRI ini dapat berupa menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana ke masyarakat lain. Oke, saya di sini untuk mengakhiri pembelajaran ini saya akan mengadakan post test. Post test ini nanti dalam bentuk Google Form ya. Google Form silahkan, kita kan telah memiliki grup kan? Oke? Kita telah memiliki grup. Silahkan buka di grup kalian masing-masing. Saya sediakan waktu 10 menit untuk mengakses Google Form itu terus dikerjakan ya. Bentar saya kirim. Saya telah mengirimkan kalian Google Form, silahkan kalian untuk mengerjakan proses yang saya beri waktu
5 menit. 5 menit atau 10 menit? 5 menit ya, secepat-cepatnya ya. Oke. Terima kasih, kalian telah melaksanakan post-test. Post-test tersebut saya akan nanti share hasilnya di grup WA ya. Ini habis laptop. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Siapkan materi tentang jasa keuangan ya. Oh ya. Baik, karena semuanya, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.